Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarba Serbi IT. Di sini saya akan berbagi sedikit tata cara ekspor import melalui CMD, atau yang lebih dikenalnya kalau bahasa CMD itu ngedam dan ngerestore. Pertama-tama kita buka CMD. Seperti biasa kita masuk ke folder cd mysql, cd xampp, cd mysql, cd bin. Nah, coba kita cek, masuk MySQL database, show database. Nah, di sini kita mempunyai database belajar yang telah kita buat di video-video sebelumnya. Di sini kita mau mencoba ngedam atau nge-export database belajar via CMD. Caranya langsung aja teman-teman, bisa disimak videonya. Pertama kita quit untuk keluar dari MySQL. Nah, di sini bisa dilihat sintaknya itu MySQL dam min root. MySQL dam itu maksudnya MySQL didamping, dan min root itu user dengan root. Min p ini kalau misalnya untuk password. Min v itu untuk melihat data prosesnya nanti berjalan atau tidak. Belajar ini database, dan kita arah panah. Nah, nanti di sini databasenya yang hasil dumpingnya mau kita kasih nama apa. Misalnya di sini belajar underscore dam titik SQL. Nah, MySQL dam spasi min root spasi min p spasi min v, nama database belajar, dan hasil dumpingnya namanya mau apa. Kita enter. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman menggunakan password, tinggal diisikan saja passwordnya, misalnya 123 atau apa. Nah, kalau misalnya tidak, teman-teman bisa langsung di enter saja. Nah, di sini proses dumping sudah selesai. Bisa kita lihat ini di sini proses dumpingnya. Nah, kita coba cek dengan cara dir belajar bintang, yaitu untuk mengecek apakah filenya ada atau tidak. Nah, di sini ada teman-teman, yaitu yang telah kita backup barusan, yaitu belajar underscore dam titik SQL. Nah, kalau sudah, berarti proses dam kita berhasil. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengecek isinya apa sih hasil dam kita. Bisa coba dibuka dengan cara notepad belajar underscore dam titik SQL. Nah, isian database atau SQL yang telah kita dam ini adalah hasilnya. Bisa dilihat hostnya localhost, databasenya namanya belajar. Nah, di sini ada struktur tabelnya juga, ada bayar kuliah, ada backup bayar kuliah, ada bayar kuliah, banyak ya, ada tabel mahasiswa yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, jika sudah, langsung kita coba untuk restore data. Nah, untuk restore data berarti import ya, kalau di bahasa localhost PHP MyDB-nya import. Tapi kalau bahasa di CMD-nya restore data. Caranya kita masuk ke MySQL lagi, show database lagi. Nah, jika database yang belajar ini mau kita restore, otomatis kalau databasenya ada kan nggak mungkin kita nge-restore data. Nah, misalnya teman-teman ketika di uninstall laptopnya XAMPP-nya, terus databasenya perlu, sangat penting. Nah, teman-teman bisa backup dulu, terus simpan di partisi mana, di partisi BD atau yang benar-benar aman. Nah, kalau misalnya sudah diinstal lagi, misalnya kita sudah diinstal nih, otomatis database belajarnya hilang. Database belajarnya hilang. Misalnya saya drop database aja. Drop database belajar. Nah, ya sekarang databasenya sekarang jadi baru. Misalnya saya tuh ceritanya baru install ulang XAMPP atau install ulang laptopnya lah. Nah, ceritanya ini databasenya baru. Nah, kita tuh mau nge-restore data yang ada di tadi yang telah kita
simpan. Misalnya kita coba masuk lagi cd mysql cd bin dir belajar. Nah, misalnya kita mau ngerestore yang belajar ini. Caranya gimana? Kita otomatis harus membuat cangkang databasenya dulu untuk si database pelajaran Skordam ini masuk ke database MySQL nya kita yang baru. Kita seperti biasa show create ya, bukan show create database belajar. Nah, otomatis kan kita sudah mempunyai database belajar. Cuma di sini datanya kosong, teman-teman. Jadi databasenya hanya namanya aja, hanya nama databasenya aja. Misalnya kita kosong tables. Nah, di sini kan kosong ya, teman-teman. Nah, buat membuktikan, kita coba quit dulu. Kita coba restore yang dari backupan kita, yaitu mysql min root min p min v belajar. Nah, sekarang arahnya beda lagi. Kalau tadi kan kalau ngedam panahnya menggunakan yang ini. Nah, kalau ngerestore otomatis memasukkan data. Jadi arahnya dari belajar tadi memasukkan ke database belajar skordam.sql. Nah, di sini sintaknya kalau tadi kan ngedam mysql dam min root min p min v belajar. Nah, si arah panahnya ke sini atau keluar. Baru nama backupannya. Nah, kalau sekarang MySQL karena damnya sudah ada, karena kita memasukkan data. Min root seperti biasa usernya root, min v kalau kita mau menggunakan password, min v biasa biar kelihatan prosesnya bahwa data-datanya masuk. Belajar nama database yang telah kita buat tadi di sini, atau nama database kosongan untuk database yang telah kita backup masuk ke database kosongan ini atau database cangkang ya. Nah, anak panah ini maksudnya masuk memasukkan data dari luar ke database belajar. Nah, belajar underscore dam SQL ini adalah database yang telah kita backup. Kita bisa enter. Nah, kalau biasanya teman-teman menggunakan password, bisa di input passwordnya. Kalau tidak, langsung aja di enter seperti saya ini. Nah, di sini proses ngerestore datanya atau memasukkan data atau import data. Nah, di sini sudah sukses. Nah, untuk memastikan bisa kita langsung dicek aja nih sini MySQL min root use database use belajar, langsung kita coba tables. Nah, sekarang datanya sudah masuk ke database belajar yang telah kita buat tadi kosongan. Nah, di sini ada tabel-tabelnya. Kita pastikan lagi. Nah, ada kan teman-teman? Jadi kurang lebih seperti itulah tata cara export import atau dumping restore di CMD. Untuk yang kurang jelas, teman-teman bisa saja langsung ditanyakan di kolom komentar. Saya rasa cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.